Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, alhamdulillah kita ketemu lagi pada konten Bosara. Kali ini kita akan membahas panduan tata cara sholat Idul Adha, termasuk ada contoh khutbah. Mudah-mudahan contoh khutbah ini insya Allah paling tidak bisa menjadi bahan acuan bagi sahabat-sahabat yang akan berkhutbah dan belum sempat bikin konsep. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu bahan. Sebelum kita masuk ke konteks atau teks khutbah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan Idul Adha. Yang pertama, ketika matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah, begitu sudah sholat maghrib, kita disunatkan untuk melaksanakan atau memperbanyak takbir. Jadi mulai malam Idul Adha, kita banyak mengumandangkan kalimat-kalimat takbir sampai khatib naik di mimbar, ya, sampai pergi ke sholat Idul Adha. Ya, takbirnya seperti biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu diperbanyak. Laki-laki syiar suarakan, perempuan suaranya dikecilkan. Kemudian besoknya kita disunatkan sebelum berangkat, disunatkan untuk mandi sunat hari raya. Jadi sunat mandi sebelum berangkat hari raya Idul Adha. Kemudian pakailah pakaian yang terbaru, ya, yang baik, ya, yang masih bersih, ya, yang terbaru. Kemudian disunatkan itu kalau berangkat Idul Adha sama dengan Idul Fitri, lain jalanan kita pakai menuju ke lapangan atau masjid, pulangnya juga dari arah yang lain. Karena semua nanti dilewati akan menjadi saksi. Sampai di masjid, kalau kita sholat idnya di masjid, sholat tahiyatul masjid setelah masuk. Karena disunatkan kita sholat sunat, dilarang kita duduk sebelum sholat sunat tahiyatul masjid kalau di masjid. Tapi kalau di lapangan jamaki sholat sunat, karena tidak ada sholat sunat tahiyatul lapangan. Tidak ada. Jadi kita sholat sunat tahiyatul masjid kalau di masjid. Kemudian duduk penuhi saf-saf dulu yang terdepan. Ketika duduk, tunggu aba-aba dari panitia untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha sama dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi kita ikut bersama imam. Niatnya dalam hati, sengaja saya sholat sunat Idul Adha 2 rakaat ma'muman lillahi ta'ala. Kira-kira kalau bahasa Arabnya, usolli sunnatal idil adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian Allahu Akbar. Sesudah itu membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru takbir lagi. Allahu Akbar. Ini dilakukan 7 kali berturut-turut pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua kita lakukan 5 kali. Jadi 7 rakaat pertama, 5 pada rakaat kedua. Sesudah sholat Idul Adha, duduk dengan tenang, dengarkan khutbah dibacakan sampai selesai. Selama khutbah berlangsung tidak boleh bicara. Termasuk melarang orang bicara, menegur, itu tidak boleh. Meninggalkan tempat Idul Fitri, Idul Adha tidak boleh, kecuali darurat. Siapa yang berbicara batal pahalanya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi dengarkan khutbah sampai selesai. Mudah-mudahan kita semua insya Allah berangkat Idul Adha sehat, pulang juga sehat,
Dan berikut ini kami akan membacakan, jadi saya akan bacakan, jadi intonasinya apa bisa diikuti, bisa juga jadi panduan bapak-bapak yang mau jadi khatib Idul Adha. Tidak terlalu lama karena khutbah Idul Adha itu tidak boleh panjang karena banyak orang yang akan mau menyembelih hewan kurban. Satu lagi saya lupa, disunnatkan tidak makan dan minum dulu sebelum pergi ke lapangan. Jadi kalau Idul Fitri disunatkan makan dan minum dulu, kalau Idul Adha sebaliknya, pulang pagi dari Idul Adha baru kita makan. Kalau bisa bertahan, nanti daging yang kita sembelih dimasak dan itu yang pertama kita makan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat mengikuti naskah konsep khutbah Idul Adha yang akan saya bacakan. Saya Sarto Manggong, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.